Dan sekarang kita kembali ke gedung KPK terkait pemindahan Miriam S. Haryani dari Polda Metro Jaya ke gedung KPK. Kita saksikan bersama konferensi pers berikut ini. Tentu saja penyidikan akan dilakukan lebih intensif setelah ini karena tersangka sudah mulai kita lakukan pemeriksaan dan pemeriksaan tersangka yang akan kita lakukan segera saat ini tentu saja tidak mungkin dilakukan pada hari ini kalau tim dari Polri kemudian tidak berhasil mendapatkan MSA tadi malam. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tim dari Polri. Kita berkoordinasi dengan cukup baik antara KPK, Polri dan juga sebenarnya juga dengan Kejaksaan Agung dalam konteks yang lain sebagai sesama institusi penegak hukum dan punya concern dengan aspek pemberantasan korupsi. Kita bisa buka sesi tanya jawab, 2 sesi saja. Sesi pertama silakan. Ya, halo. Ini dalam 1 hari Miriam ditangkap. Selama pelariannya, apakah sudah ada indikasi siapa saja pihak di luar keluarga yang turut membantu atau menyembunyikan MSA? Karena kalau dari Bandung ke Jakarta itu kan tidak mungkin kalau dia bisa kemudian kedua ditahan di mana ini Miriam karena sebelumnya sudah oleh pihak kepolisian dan pihak kepolisian sendiri sudah disampaikan oleh Kabid Humas semua. Pertama, apa alasan beliau ke hotel Kemang Pratama? Tujuannya apa? Apakah ingin bertemu dengan seseorang? Karena kan beliau sudah punya tempat tinggal juga di Jakarta. Terus yang kedua, untuk pada saat penangkapan Miriam bersama dengan seorang temannya. Nah, apakah temannya juga dilakukan pemeriksaan juga di KPK sekarang saat ini? Oke, itu aja sih. 2 pertanyaan Pak, silakan Pak Argo langsung menjawab. Baik ya, yang pertama dari CPNN ya. Ya, siapa saja pihak-pihak yang turut membantu. Ya tentunya tadi kan sudah kita lakukan interogasi terhadap Ibu M tersebut ya. Tentu kita mendapatkan beberapa informasi yang nanti akan kita sampaikan kepada pihak KPK. Kemudian untuk kasus ya, yang tadi kasus di luar dari kasus ini ya, dari kasus peneror atau kasus itu, yang tentunya kita masih melakukan penyelidikan. Kita masih nanti untuk memeriksa dokter yang mengeluarkan visum, dan kemudian kita visum baru kita terima, dan tentunya nanti kita juga akan memeriksa dari korban. Kita sudah memeriksa 19 saksi ya. Tentunya nanti kita akan mempelajari atau menganalisa kaitannya dengan saksi yang satu, dengan saksi ahli dan dengan barang bukti di situ. Ya, kita sabar, tunggu saja bagaimana perkembangan. Yang terpenting bahwa penyidik tetap masih bekerja sesuai dengan tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda. Kemudian yang kedua, bahwa di Kemang ya, di Kemang itu yang bersangkutan memang sedang dengan adiknya ya, dengan saudaranya. Kemudian dia menurut yang bersangkutan dia sedang menunggu temannya di situ, ya, menunggu temannya. Tapi sampai kita lakukan penangkapan, temannya belum datang. Gitu. Ini perlu nanti kita dalami kembali temannya itu siapa kan di situ. Ya. Sekarang kita belum mendapatkan dari hasil interogasi tersebut. Ini demikian Mas. Tambahan, jadi fokus utama KPK saat ini adalah menyelesaikan perkara inti Ibu Miriam
tadi ada pertanyaan apakah seandainya ada pihak-pihak yang diduga menyembunyikan sehingga patut untuk dikenakan pasal 21, itu masuk dalam pertimbangan kita, tetapi saat ini fokus utama kita adalah menyelesaikan perkara inti yang dikenakan oleh Ibu MSH. Demikian, terima kasih. Kalau masih ada yang mana? Tentang penahanan nanti akan disampaikan lebih lanjut informasinya karena pemeriksaan masih dilakukan ya. Setelah serah terima ini tentu saja penyidik masih fokus pada tahap pemeriksaan tersebut. Kalau mengacu ke undang-undang paling lama 24 jam setelah penangkapan dilakukan harus sudah ditentukan tindakan hukum lebih lanjut. Nanti akan kami sampaikan berikutnya apakah dilakukan penahanan, jika dilakukan penahanan dilakukan di mana dan berapa lama. Silakan kalau ada pertanyaan untuk sesi kedua ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup dulu. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa KPK mengucapkan terima kasih dan apresiasi tentu saja kepada tim dari Polri. Kerjasama seperti ini menjadi sinyal yang cukup baik untuk semakin memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Untuk penyidikan dengan tersangka MSH ataupun penyidikan yang terkait yaitu kasus intinya yaitu indikasi korupsi terkait dengan pengadaan KTP elektronik, kita akan jalan terus. Nah, dalam proses penyidikan ini tentu kita akan nanti melakukan pemeriksaan saksi-saksi, termasuk juga kebutuhan pengembangan perkara. Kita juga akan cermati indikasi keterlibatan pihak lain. Namun saat ini penyidik fokus terlebih dahulu terhadap tersangka yang sudah ditetapkan. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Febri Diansyah, juru bicara KPK. Tadi saya mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh Febri Diansyah. Ini menjadi sinyal yang cukup baik sebagai institusi, sesama institusi untuk concernnya terhadap pemberantasan korupsi. Dan memang fokus Miriam S. Haryani tetap kasus dugaan keterlibatannya dalam mega korupsi IKTP. Nanti akan berkembang lagi apakah memang ada pihak-pihak yang membantu pelarian atau persembunyian dari Miriam S. Haryani, nanti akan dikembangkan lebih lanjut. Termasuk juga nanti akan diinformasikan lagi di mana akan ditahan, apakah akan ditahan, di mana akan ditahan, dan berapa lama akan ditahan oleh KPK.